Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhari Kasyalhikam dengan NIM 121705048, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait codingan gitu ya, model machine learning tentang atau dalam lingkup bioinformatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Artificial Intelligence. Langsung saja di sini sudah dapat dilihat repositori gitu ya daripada model yang akan kita ulas bersama-sama gitu. Saya akan coba ulas. Sebelumnya model ini merupakan model yang dikembangkan oleh seorang asisten profesor bernama Yuli. Kita dapat lihat di sini profil dari beliau gitu ya. Beliau itu merupakan asisten profesor pada Departemen Computer Science and Engineering di Chinese University of Hong Kong. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini kita terkait profil daripada pemilik model ini gitu yang akan kita ulas bersama-sama. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke notebooknya. Nah, ini udah aku coba copy gitu ya ke Google Colab. Semoga aja bisa dijalankan gitu. Oke, sebelum kita mulai mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa yang berusaha dibuat oleh asisten profesor Yuli tadi. Nah, model yang akan dibuat itu merupakan model yang mana melakukan prediction gitu ya, RBP prediction CNN. Ini itu digunakan untuk memprediksi situs ikatan RBP. RBP itu RNA binding protein menggunakan CNN convolutional neural network dengan data yang berasal dari predicting RNA protein binding site and motifs through combining local and global deep convolutional neural network. Ini tuh bisa kita lihat di sini sebenarnya. Di bawah sini ada di readme-nya gitu ya. Nah, di sini. Aduh agak. Nah, terus RBP itu apa sih? Di sini kan RBP prediction CNN gitu ya. RBP itu kan RNA binding protein gitu ya, RBP. Nah, RNA itu apa? RNA itu adalah ribonucleic acid gitu, atau asam ribonukleat. Ini tuh molekul biologis yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman informasi genetik dalam sel. Biasanya RNA ini agak erat kaitannya gitu atau suka disandingkan dengan DNA karena memang keduanya memiliki peran penting dalam penyimpanan informasi genetik gitu. Nah, RNA binding proteins ini, RBP ini, molekul yang berinteraksi dengan RNA dalam sel. Mereka memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas gen dan berkontribusi pada proses-proses biologis seperti transkripsi, splicing RNA, dan translasi. RBP ini bekerja dengan cara terikat pada molekul RNA. Kita membentuk kompleks protein RNA dan memenuhi fungsionalitas RNA tersebut. Mungkin analogi sederhana yang bisa kita coba gambarkan gitu ya, untuk sama-sama memahami. Bayangin DNA nih ya, kita punya DNA. Bayangin DNA ini sebagai buku petunjuk yang besar gitu ya, buku petunjuk besar yang memiliki resep untuk membuat tubuh kita. Jadi anggaplah DNA ini sebagai buku resep besar untuk membuat tubuh kita. Nah, karena buku ini terlalu besar dan sangat berharga untuk dibawa-bawa ke tempat lain, maka kita membuat salinan atau ringkasan dari DNA tersebut, dari buku besar tersebut yang disebut RNA. Nah, RNA ini adalah salinan cepat yang dibawa ke tempat-tempat di dalam sel untuk memandu pembuatan protein. Yang bisa kita sebut, siapa ya pembuat protein, berarti koki misalkan yang membuatnya gitu ya, atau pabrik yang membuat bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, sekarang RNA binding proteins ini bisa diibaratkan sebagai koki khusus nih, koki khusus yang membaca dan bekerja dengan salinan cepat atau RNA ini. Jadi mereka memastikan bahwa proses pembuatan protein ini berjalan dengan baik dan sesuai rencana. RBP ini dapat mengubah bagaimana RNA bekerja atau membantu kompleksitas dengan RNA untuk memodifikasi resep atau memberikan petunjuk khusus. Nah, untuk mewakili urutan RNA ini digunakan pendekatan one hot encoding, di mana urutan AUCG gitu ya, diubah menjadi tensor 2 dimensi. Sebagai contoh, ukuran A digunakan vektor 1000 untuk mewakili dan U untuk
diganti dengan vektor 0, 1, 0, 0. Nah, dengan menggabungkan vektor-vektor 1D ini akan menjadi tensor 2D dengan urutan yang sama seperti urutan asli. Ini tuh aku ambil dari readme-nya gitu ya. Aku coba ulas lagi gitu. Nah, terus apa sih tadi one hot encoding itu? Nah, sebenarnya encoding itu merupakan apa ya, mungkin bisa dibilang bagaimana kita memproses sebuah data ke dalam bentuk numerikal gitu. Ke dalam bentuk numerikal. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk merepresentasikan kategori atau label dalam bentuk numerik untuk keperluan pemrosesan data atau pembelajaran mesin, kita machine learning. Gitu. Nah, kalau gitu langsung aja sekarang kita balik lagi ke modelnya. Oh ya, ini kita pakai CNN gitu ya, Convolutional Neural Network. Mungkin kita akan jelasin sambil berjalan aja nanti. Nah, yang pertama ini Yuli ini melakukan import NumPy SNP. Ini tuh merupakan import library NumPy. NumPy itu number Python yang mana berfungsi untuk melakukan operasi numerik, terutama pada array atau matrix. Ini tuh bisa emang berguna banget kalau kita bikin model yang mana menggunakan banyak proses numerikal. Bahkan kalau machine learning itu kan emang berkaitan erat sama matematika gitu ya, makanya emang sering banget nih kita pakai NumPy di proses pembuatan sebuah model machine learning gitu. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada pendefinisian fungsi padding sequence. Nah, ini tuh untuk apa? Di sini kan ada beberapa inputan gitu ya, beberapa diantaranya sec gitu ya. Ini tuh merupakan urutan RNA yang akan di pad nantinya. Kemudian ada max length, panjang maksimum urutan setelah padding, defaultnya itu 501. Di sini di set ya, defaultnya 501 sama dengan 501. Kemudian wrap key, karakter pengganti untuk padding, defaultnya itu dikasih n. Nah, prosesnya ini fungsi menghitung panjang urutan awal. Kemudian jika panjang urutan kurang dari max length, maka fungsi akan menambahkan karakter wrap key sebanyak yang diperlukan untuk mencapai panjang max length. Jika panjang urutan sudah sama atau lebih dari max length, maka fungsi akan memotong urutan tersebut sehingga panjang menjadi max length. Ini tuh jadi fungsi dari padding sequence ini sebenarnya untuk mengkonversi urutan RNA menjadi representasi matriks yang cocok untuk digunakan dalam model CNN itu tadi. Gitu. Karena dengan fungsi ini tuh urutan RNA akan memiliki panjang yang konsisten gitu. Itu penting gitu untuk pemrosesan dalam model machine learning gitu. Jadi output dari ini tuh urutan RNA yang telah di pad sesuai dengan panjang maksimum yang ditentukan. Lanjut ke bawahnya ada pendefinisian get RNA sec convolutional array. Di sini ada beberapa input, diantaranya ada input sec urutan RNA yang akan diubah tadi, kemudian motif length, panjang motif yang digunakan dalam pengkonversian. Di sini dikasih default 4. Mungkin aku nggak bakal bahas ini baris per baris karena mungkin akan memakan waktu lama. Pada intinya proses ini tuh bertujuan untuk mengkonversi urutan RNA menjadi representasi matriks yang cocok untuk digunakan dalam model CNN. Gitu. Outputnya apa? Nanti matriks yang merupakan representasi urutan RNA dalam bentuk yang dapat digunakan oleh model CNN ini fungsinya dapat membantu gitu mengkonversi urutan RNA ke dalam format matriks yang dapat digunakan sebagai input untuk model machine learning, terutama dalam konteks pemrosesan urutan biologis gitu. Di sini kan kita emang bioinformatika nih pembahasannya. Kemudian di bawahnya lagi ada nih pendefinisian get back data satu channel. Fungsi get back data satu channel. Ini tuh untuk apa? Tujuan dari ini tuh untuk mempersiapkan data dalam format yang cocok untuk digunakan dalam model machine learning. Di sini ada inputnya data dan max length yang diberi default max length-nya 501 gitu ya, sama kayak dari awal. Kemudian prosesnya ini pertama mengambil urutan RNA gitu ya, sex dalam labels dari data. Kemudian melakukan loop pada setiap urutan RNA. Lalu memanggil fungsi padding sequence untuk melakukan padding pada urutan RNA sehingga memiliki panjang maksimum yang ditentukan, yaitu max length. Ini yang tadi ya fungsi yang di awal tuh dipanggil. Gitu. Kemudian RNA akan menjadi representasi matrik yang cocok untuk model CNN. Outputnya itu apa? Di sini outputnya ada dua nih. Ada bags dan labels. Bags itu kumpulan tas, di mana setiap tas berisi matrik representasi urutan RNA. Kemudian labels ini label yang sesuai dengan urutan RNA. Gitu.
Fungsi ini tuh sebenarnya membantu banget untuk mengubah data urutan RNA menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh machine learning. Jadi bags ini gitu ya, tas-tas digunakan sebagai input untuk pelatihan dan pengujian model. Representasi matriks dari urutan RNA ini memungkinkan model untuk memahami pola-pola yang penting dalam urutan biologis. Aku juga kurang paham bagaimana detail daripada cara ini bekerja gitu. Cuman karena emang di sini pembahasannya lebih ke arah machine learning-nya ketimbang biologinya gitu ya, biologinya. Hanya aku coba ulas dari segi penggunaan atau tujuan dari masing-masing fungsi ini aja gitu ya, untuk supaya lebih efisien juga. Kita di sini coba bahas apa sih tujuan daripada tiap-tiap fungsi yang didefinisikan di sini gitu. Kemudian selanjutnya nih ada fungsi read, seq, graph, prot. Ini tuh pasti singkatan nih. Seq-nya sequence kan, graph, prot-nya tuh kurang tahu gitu ya. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca data urutan dari file dalam format tertentu, khususnya untuk tugas graph prot ini. Gitu. Outputnya apa nanti dari model dari fungsi ini akan memberikan checklist yang berisi yang berisi urutan RNA yang telah dibaca dan juga labels yang berisi label yang sesuai dengan masing-masing urutan RNA gitu. Terus di bawahnya ada lagi fungsi read data file. Ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk membaca data dari file-file urutan RNA positif dan negatif dan menyusunnya ke dalam format yang sesuai untuk pelatihan model machine learning, untuk nanti training gitu ya, training modelnya. Nanti di sini kan ada beberapa input nih, ada posi file, terus nega file, train. Nanti itu dengan proses memanggil fungsi read, seq, graph, prot yang sebelumnya kita definisikan untuk membaca urutan RNA itu tadi. Di sini dikasih nih jika nega filenya disediakan, maka memanggil kembali fungsi yang sama untuk membaca urutan RNA dari file negatif, kemudian menggabungkan urutan dan label dari kedua file. Di sini ada proses percabangan gitu ya, ada if else, ada if sini. Oke. Output dari read data file function ini untuk berisi data gitu ya. Outputnya itu data, di mana data ini berisi dictionary, berisi urutan RNA dan label yang akan digunakan dalam model machine learning nantinya. Ini fungsi ini tuh membantu mempersiapkan data untuk pelatihan untuk proses training model machine gitu ya, dengan menggabungkan urutan RNA positif dan negatif ke dalam struktur data yang sesuai. Kemudian di bawahnya ada lagi fungsi get data. Ini itu untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam model machine learning dengan memperhitungkan berbagai parameter dan opsi gitu ya. Di sini ada beberapa input, ada posi, nega, kemudian channel, window size, train gitu ya, dan train gitu. Di sini window size-nya di set 101, channelnya di set 7, dan trainnya di set dengan true. Nah, proses ini tuh memanggil fungsi read data file untuk membaca urutan RNA dari file positif dan negatif jika ada gitu. Nah, terus memilih antara menggunakan fungsi getback data satu channel atau getback data berdasarkan jumlah saluran channel yang diberikan. Di sini kan kita kasih 7 ya, berarti nanti bakal berjalan dengan 7 gitu. Outputnya apa? Nanti outputnya akan ngasih train bags, di mana train bags ini adalah data yang telah diolah dalam bentuk bags dan matriks representasi urutan RNA sesuai dengan jumlah saluran yang dipilih. Gitu. Kemudian ada lagi fungsi apa lagi nih di bawah nih? Sini ada fungsi selanjutnya ada di sini ada error. No such file directory. Kayaknya emang harus .fa. Aku belum siapin ininya sih. Belum aku kopikan ke dalam lokal. Mungkin sebentar aku coba dulu ya. Lanjut. Di sini aku udah coba import ke dalam notebooknya di sini ya. File di sini. Kayaknya mungkin sekarang udah bakal bisa di ini. Tinggal ganti di sini jadi content. Nah, berhasil.
fungsi dari apa ya sel ini itu adalah untuk Oke. Nah, fungsi dari panggilan fungsi get data pada contoh oke. Panggilan fungsi get data. Oh, ini tuh memanggil get data tuh. Jadi f, l sama dengan get data kan. Di sini tuh memanggil fungsi get data. Ini akan menghasilkan dua variabel yaitu ftest dan ltest. Nah, jadi karena di sini ada input dari apa get data tadi itu ada posi, nega, kemudian di sini ada apa namanya filenya itu sendiri gitu ya yang baru kita coba upload. Dan ada channel dan train. Dengan proses fungsi get data ini akan membaca dan memproses data dari file positif dan negatif menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya kayak read data file dan get back data satu channel. Data yang dihasilkannya itu adalah bags dan label ftest dan ltest gitu ya. Yang mana ini tuh akan disimpan dalam variabel ftest dan ltest secara berturut-turut. Jadi outputnya nanti bakal ada ftest dan ltest gitu. Bisa dilihat belum di sini? Oke, lanjut dulu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita coba ftest dan ltest-nya ini kita panggil pakai get data nih. Gitu. Yang mana nantinya bakal menghasilkan dua variabel ftest dan ltest. Gitu. Terus di bawahnya ada f sama dengan np array f dan f sama dengan np dot swap axis f-1 sama 1 ini itu berfungsi untuk mengkonversi gitu ya, mengkonversi variabel f ke dalam bentuk array numpy gitu. Ini dapat berguna jika sebelumnya f itu bukan array numpy ini dan ingin menggunakan fungsi-fungsi khusus yang disediakan oleh numpy. Karena kita tadi di awal udah mengimport numpy, kita kan bakal banyak pakai numpy. Nah, kita tuh ubah si array dari f ini ke dalam format numpy karena nanti variabel-variabel yang bukan numpy itu nggak bisa dipakai, nggak bisa diproses dengan operator-operator yang ada atau fungsi-fungsi yang ada di library numpy gitu. Di bawahnya juga sama, di bawahnya yang fnp swap axis ini akan menggunakan fungsi swap axis, np swap axis untuk menukar posisi dimensi ke-1 yang merupakan dimensi default untuk saluran pada matriks representasi urutan RNA dan dimensi ketiga yang merupakan dimensi untuk panjang urutan. Nah, di sini inputan ada 3 ya, f-1 sama 1. Lanjut di bawahnya lagi f_test sama dengan np array f_test sama dengan np swap axis f_test -1 sama 1. Ini tuh kurang lebihnya sama kayak yang di atas gitu ya. Jadi kita ngerubah format yang tadinya dia itu bukan berbentuk array numpy diubah jadi berbentuk array numpy gitu. Selanjutnya ada import library gitu ya. Di sini kita import Keras. Di sini tuh banyak sebenarnya, banyak yang diimport. Nah, dari Keras tuh kan banyak yang dipakai. Kebanyakan emang dari Keras. Import Keras, lebihnya from Keras, import MNIST dan sebagainya. Ini tuh berfungsi atau mengimpor modul-modul Keras yang dibutuhkan untuk membangun dan melatih model CNN gitu. Nah, sequential digunakan untuk membuat model sekuensial, dense untuk lapisan-lapisan terhubung sepenuhnya, conv 2D untuk lapisan konvolusional 2 dimensi, max pooling 2D untuk lapisan penggabungan maksimal dan lainnya. Gitu. Kemudian di bawahnya ada import OS sama OS environment, CUDA visible device 1 sama dengan 1. Ini tuh untuk mengatur variabel lingkungan CUDA visible devices untuk menggunakan GPU yang akan digunakan. Dalam hal ini GPU dengan nilai 1 akan digunakan. Jika Anda memiliki lebih dari 1 GPU, maka Anda dapat menyesuaikan yang lainnya. Nah, aku kurang tahu ini bakal gimana bekerjanya nih cara si CUDA ini, karena kita kan pakainya dari Google Colab gitu ya. Kita nggak pakai dari lokal kita. Tapi alhamdulillahnya berhasil. Kemudian di bawahnya ini, nah ini nih, ini adalah bukan paling utama juga sih, tapi apa ya, itu menjadi hal yang paling penting gitu, salah satu hal yang paling penting itu selain dari atas tadi pendefinisian function. Ini tuh dimana kita ngeset layer-layer dari
arsitektur CNN kita gitu. CNN itu kan terdiri dari layer-layer gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu CNN mungkin. Konsep utama dari CNN ini adalah bagaimana kita gitu ya. Atau kita pakai analogi aja. Kita analogikan konsep dari CNN ini sebagai pengenalan pola visual wajah manusia misalkan. Nah, kita lihat analogi sederhana nih. Biasanya kan CNN itu biasanya kan digunakan untuk pengenalan gambar, pemrosesan citra medis, pengenalan teks dan suara, dan juga untuk bioinformatika kita sekarang ini gitu. CNN-nya digunakan untuk pemrosesan urutan biologis, kayak RBP ini, kemudian bisa untuk prediksi struktur protein, analisis data biologis, dan lainnya. Nah, konsep utama CNN ini coba kita analogikan ke dalam pengenalan wajah manusia nih. Pertama nih, cara kita mengenal wajah manusia. Bayangkan kalau kita ingin mengenali wajah manusia, daripada ngelihat seluruh wajah manusia, bisa jadi bisa kita lakukan dengan memperhatikan bagian-bagian kecilnya. Kayak kita lihat dulu matanya, hidungnya, mulutnya. Nah, ini dilakukan oleh lapisan konvolusi pada CNN. Lapisan ini mencari fitur-fitur lokal atau pola-pola kecil pada gambar. Kemudian ada fitur atau detektor. Lapisan konvolusi untuk menggunakan filter atau detektor untuk menemukan fitur-fitur tersebut. Misalnya, ada filter khusus yang digunakan untuk mendeteksi tepi dan gambar. Ini akan melintasi gambar dan memberikan perhatian khusus pada pola. Kemudian ada penggabungan atau pooling. Setelah menemukan fitur-fitur lokal nih, fitur-fitur tadi mata, mulut, kita ingin mereduksi ukuran gambar untuk memfokuskan pada fitur-fitur yang paling penting. Nah, ini tuh kayak kita coba mengenali wajah seseorang dengan lebih sedikit detail. Nah, pooling layer ini melakukan ini dengan merangkum informasi dari area kecil pada gambar sehingga menghasilkan gambar yang lebih kecil dan terfokus. Kemudian ada juga pengenalan pola lebih tinggi dan fully connected layer. Fully connected layer ini dimana kita menggunakan informasi yang telah dipahami oleh CNN sebelumnya gitu ya, dari step-step sebelumnya, pengenalan fitur-fitur lokal, fitur filter dan detektor, kemudian pooling tadi penggabungan. Akhirnya dibuatlah keputusan akhir seperti mengenali siapa yang ada di gambar tersebut. Fully connected layers menghubungkan semua fitur-fitur yang ditemukan untuk membuat keputusan akhir. Gitu. Jadi CNN ini bekerja seperti pengamatan manusia mencari fitur-fitur penting pada gambar, kemudian merangkumnya dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Gitu. Oke, kita back to topic. Nah, di sini kita coba menyeting layer-layer dari CNN yang mau kita buat, model CNN yang mau kita buat. Pertama di sini ada model add conv2d128. Ini tuh menggunakan activation relu, kemudian input shape, f shape, bla 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 gitu. Ini tuh pada intinya membuat lapisan konvolusi dengan 1.8 filter, kemudian ukuran kernelnya 10,3, 10 dan 3 gitu ya. Kemudian fungsi aktivasinya pakai relu. Aktivasi relu ini rectified linear unit ini mengubah nilai input menjadi 0 jika negatif dan mempertahankan nilai input jika positif gitu. Kemudian lapisan kedua dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,25 nih. Model dropout 0,25. Fungsi ini tuh lapisan ini tuh digunakan untuk mencegah terjadinya overfitting. Nah, overfitting itu perlu teman-teman ketahui. Overfitting itu terjadi ketika model machine learning gitu ya. Itu tuh terlalu menghafal data pelatihan, data training, dan tidak melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Jadi alih-alih dia memprediksi gambar karena dia udah pernah di training sebelumnya, dia malah gak bisa mengenali gambar baru yang gak ada di data training itu sendiri. Itu karena overfitting. Jadi dia akurasinya yang kecil, bahkan dia malah jadi nggak bisa mengenali karena ketika dia pengen mengenali suatu gambar baru, dia tuh itu harus benar-benar spesifik ada di dataset, ada di data yang dia training sebelumnya gitu. Itu overfitting gitu ya. Makanya untuk menghindari ini kita pakai drop. Ini kita lagi tadi Yuli itu pakai drop sebesar 0,25. Kemudian di sini ada max pooling gitu ya. Kemudian ada conv2d. Lapisan max pooling ini, ukuran pooling ini digunakan untuk mereduksi dimensi spasial gitu ya, atau singkatnya mungkin resolusi gambar gitu atau matriks dari data tersebut. Kemudian lapisan konvolusi dengan 1.8 filter. Kemudian juga lapisan dropout kedua dengan tingkat dropout sebesar 0,25 lagi. Nah, tingkat dropout ini parameter yang menentukan seberapa banyak neuron akan dinonaktifkan atau di drop out secara acak selama pelatihan model. Dengan kata lain, pada setiap iterasi pelatihan, setiap neuron memiliki peluang tertentu untuk dinonaktifkan. Tuh. Ini tuh masuknya di bagian CNN gitu.
teman-teman kalau mau cari tahu arsitektur CNN lebih jelasnya gitu ya, atau kita coba cari di sini CNN arsitektur. Nah ini nih, ini kan layer-layer nih, ini ada layer-layer. Kemudian di sini ada max pooling, tuh kan, convolutional, ada max pooling di sini. Nah ini nih, ini tuh neuron yang bulat-bulat ini. Nah setelah kita menjalankan ini dengan berbagai lapisan atau berbagai layer yang kita set di sini, kita ada dropout lagi di sini 0,25, ada dropout 0,5, kemudian activation ReLU lagi di sini kan, kemudian terus ada activation sigmoid di sini satu kali di akhir. Lapisan sigmoid ini merupakan lapisan fully connected gitu dengan satu neuron pada fungsi aktivasi sigmoid sesuai dengan tugas klasifikasi biner. Ini ada beberapa outputnya, di sini ada kelihatan total parametersnya, kemudian trainable parameternya dan non trainable parameternya berapa gitu. Kemudian di bawahnya kita melakukan model compile. Oh ini nih, model.summary ini. Nah ini itu kita bisa ngelihat ini dengan model.summary itu. Kita bisa lihat nih apa aja yang ada di dalamnya setelah kita buat nih, ternyata modelnya isinya kayak gimana gitu. Gini isinya. Kemudian kita lakukan model.compile. Ini itu digunakan untuk mengcompile si loss functionnya yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi target biner. Kemudian algoritma optimasi gitu ya, di sini optimizernya tuh pakai Keras optimizer ada delta, ini tuh untuk menyesuaikan bobot model selama pelatihan. Sini kita pakai ada delta, salah satu algoritma optimasi yang sering digunakan di machine learning. Yang terakhir ada matriks pakai akurasi. Jadi yang digunakan yaitu matriknya untuk mengevaluasi kinerja model ini selama training itu pakainya matriks akurasi. Matriks ini ada banyak, ada akurasi, terus ada lagi yang lain prediksi gitu ya, dan lain sebagainya. Di situ kita melakukan model.fit. Model.fit ini untuk apa? Pada intinya di sini ada EFL, kemudian batch size, terus epoch, verbose, validation. Ini tuh kita mulai ngetrain sebenarnya. Model.fit ini untuk kita mulai ngetrain si model. Pertama, F sama L ini merupakan data pelatihan dan data training gitu ya. Data training dan label training yang akan digunakan untuk melatih model. Ini kita buat sebelumnya gitu ya, di atas tadi ada F sama L. Yang kita ganti jadi NumPy tadi tuh. Kemudian batch size 256. Batch size ini merupakan jumlah sampel data, jumlah dataset yang digunakan dalam satu iterasi pelatihan. Ukuran batch size ini mempengaruhi seberapa sering bobot model diperbarui selama pelatihan. Jadi dalam satu kali perulangan dia itu pakai berapa dataset. Di sini pakainya 256. Nah, ukuran dari batch size ini tuh kelipatan 4 kalau nggak salah. Kelipatan atau enggak perpangkatan 4? Perpangkatan 4 kalau nggak salah. Jadi bisa 4, terus 16, 32, dan sebagainya. Selama dia perpangkatan dari 4. Kemudian ada epoch-nya sebesar 50. Ini tuh jumlah berapa kali seluruh dataset digunakan untuk melatih model. Satu epoch itu terjadi ketika model telah melihat dan memproses seluruh data pelatihan satu kali. Jadi pas kita, misalkan di datasetnya itu ada 1000 dataset misalkan, atau ada 256 kali 2, 500 atau 600 sekian misal, ada 700 misalkan, ada 700 atau ada 1000 misalkan, ada 1000 data, di 1000 datasetnya itu ada 1000. Nah, satu kali epoch itu berarti berapa kali? Karena di sini batch size-nya 256, anggaplah 250 gitu ya. Berarti harus dilakukan berapa kali tuh? 4 kali kan supaya bisa jadi 1000. Nah, itu tuh baru dianggap satu kali perulangan. Tuh. Nah, ini tuh akan dilakukan terus-menerus. Di sini epoch-nya sebanyak 50 gitu ya. Dan verbose-nya sama dengan 1. Verbose ini menentukan seberapa banyak informasi yang akan ditampilkan selama training gitu. Kalau kita milih verbose-nya 0 itu nggak akan ngeluarin output. Kalau verbose-nya 1 itu menampilkan progress bar pelatihan, progress bar training, ini progress bar ini. Dan kalau misalkan kita kalau kita pakainya verbose sama dengan 2, itu bakalan menampilkan satu baris output per epoch gitu.
Kemudian di paling bawah ada validation data, yang mana di sini terdiri dari F-test dan L-test. Ini tuh variabel atau yang udah kita tentuin sebelumnya gitu tadi selama pelatihan. Gitu mungkin. Sejauh ini kita udah melakukan training dan emang berakhir sampai di sini aja Python notebooknya. Mungkin kalau kita ulas dari awal, tadi apa aja yang udah kita lakukan itu, pertama kita melakukan data processing gitu ya. Mulai dari memuat data urutan biologis, tadi RNA sequence dan labelnya. Kemudian melakukan one hot encoding untuk mengubah urutan RNA menjadi representasi tensor gitu ya. Dengan urutan atau jumlah yang sesuai, length yang sama. Kemudian melakukan pendefinisian model dengan membangun CNN model gitu ya, menggunakan Keras tadi. Ngasih lapisan-lapisan gitu ya. Mulai dari lapisan konvolusi, lapisan dropout, max pooling, sampai lapisan fully connected. Dan menambahkan konfigurasi atau membuat konfigurasi training gitu. Menentukan loss function-nya mau berapa, terus optimizer-nya mau pakai apa, dan matrix yang dipakainya juga apa di sini gitu ya. Habis itu ya kita train si modelnya ini. Hasilnya nanti apa? Hasilnya daripada model ini tuh bakal modelnya itu dapat memprediksi nih apakah suatu RNA sequence itu dapat terikat dengan RNA binding proteins atau RBP. Menggunakan binary cross entropy sebagai ukuran kesalahan dan ada delta sebagai optimizer. Model ini dievaluasi berdasarkan akurasi pada data validasi gitu ya. Dan model ini dapat digunakan untuk memprediksi ikatan RNA protein pada data RNA sequence yang baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Segitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini bakal jadi berdurasi lumayan panjang gitu. Mungkin teman-teman yang nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi selaku dosen pengampu Artificial Intelligence. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.